Suatu ketika, Nuaiman sedang galau dan kesepian. Lalu temannya si Nuaiman pun menghampiri Nuaiman. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang tua bertongkat yang kelihatannya kebingungan. Pria itu tampak tolah-toleh mencari sesuatu. Ternyata kakek itu adalah Mahramah bin Aufan yang telah berusia 115 tahun. Dia adalah orang buta. Karena merasa risih melihatnya, teman si Nuaiman pun berkata kepada Nuaiman, Nuaiman, lihat di sana. Sepertinya ada orang yang lagi kebingungan. Alah, mau kemana ya? Dah tua juga, buta lagi. Nuaiman lalu berkata, Hai buta mata dengar yang tuli kesombongannya, mendekatlah kemari ke sini. Itu kenapa sih? Hola dole. Wah, bikin sumpah orang aja. Aku sebenarnya bingung mencari toilet. Aku sudah kebelet pengen kencing, tapi tidak nemu-nemu tempatnya. Biasanya saya bersama anak saya, tetapi dia sedang pergi ke pasar. Makanya saya tidak tahu. Saya sudah kebelet gak kuat nahan nih. Gimana kalau kita kerjain orang tua buta ini? Setuju? Setuju, Besti. Oh, cari toilet. Ngomong dong dari tadi. kemudian Nuaiman memegang tangan si buta dan menuntunnya ke sebuah tempat. Saat itulah mulailah timbul rasa Nuaiman menjahili orang buta itu. Dan ternyata benar, Nuaiman bukannya membawa si buta ke toilet, akan tetapi malah membawanya menuju masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masjid zaman dahulu tidak ada toilet. Setelah sampai, Nuaiman kemudian membawa si buta masuk ke dalam masjid itu. Si buta yakin bahwa orang yang membawanya adalah orang baik. Kemudian Nuaiman meletakkan si buta di dekat mihrab masjid dan berkata dengan penuh kepercayaan, Kita sudah sampai ke toilet, Kek. Silakan, kakek mau ngapain aja, terserah kakek. Apakah di sini aman dan tidak ada orang? Aman. Lakukan keperluanmu saja. Seketika itu Nuaiman mulai pergi meninggalkan si buta dan menghilang entah kemana. Sedangkan si buta lalu mulai membuang hajat yang sudah lama diampet. Si buta kemudian membuka celananya dan kencing seketika di masjid itu dengan leganya. Tanpa disangka, ternyata dalam masjid itu terdapat para sahabat Nabi dan tabi'in yang sedang melaksanakan ibadah solat. Sontak situasi menjadi gegeh dan memanas. Para jemaah solat yang melirik aksi konyol orang itu sontak mempercepat gerakan solatnya. Setelah selesai solat, mereka mendekati pria itu dan hendak memukulnya. Tetapi setelah diinterogasi, ternyata orang itu buta. Mereka sampai heran sekali dengan orang buta ini. Kok pedenya pipis di dalam masjid? Padahal masjid adalah tempat ibadah yang selalu dijaga kesuciannya. Mereka kemudian bertanya, Hei, kenapa kau berani-beraninya kencing di masjid Rasulullah? Apa? Ini masjid Rasulullah. Iya, ini masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa seperti ini? Astagfirullah, tadi saya mencari-cari toilet. Kemudian saya bertemu seseorang yang kelihatannya orang baik dan menunjukkan toilet.
Dia katakan kalau ini adalah toilet. Allah, ini pasti ulah si Nuaiman. Ini pasti kerjaan si Nuaiman. Gak akan salah lagi. Setelah si buta mengetahui bahwa yang membuat dia malu dan sial adalah si Nuaiman, maka dia berjanji akan mencari Nuaiman dan memukul dia dengan tongkatnya. Si buta lalu berkata, Saya bernadar, saya tidak akan pernah keluar dari kota Madinah sebelum saya berhasil menemukan Nuaiman dan memukulnya dengan tongkat saya. aksi Nuaiman ini sungguh membuat si buta marah dan jengkel, sebab dia dipermalukan dan menjadi tontonan para jemaah sholat di masjid itu. Sejak saat itu si buta mulai pergi mencari Nuaiman di berbagai sudut kota. Dia bertanya ke sana kemari kepada seseorang yang ia jumpai. Tahukah kamu di mana Nuaiman berada? Kalau Nuaiman dicari, tidak akan ketemu, kek. Emangnya kakek cari Nuaiman untuk apa? Saya mencari Nuaiman karena Nuaiman telah menjahili saya dan saya ingin memukulnya. Ya Allah, Nuaiman. Karena si buta itu capek mencari Nuaiman kemana-mana gak ketemu, akhirnya beliau memilih istirahat. Tidak lama kemudian, Nuaiman muncul datang dan menghampiri si kakek buta itu. Woi, lagi santai kawan. Hai buta, kamu kenapa? Saya lagi galau mencari Nuaiman gak ketemu-temu. Ingin rasanya saya memukulnya. Tanya Nuaiman dengan merubah suaranya. Oh, kau mencari Nuaiman? Sini, aku antar kamu kepadanya. Kemudian Nuaiman memegang dan mengantar si buta ke masjid itu lagi. Setelah masuk masjid, ada para sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Nuaiman lalu berkata sambil menyodor-nyodorkan tongkatnya. Nuaiman lalu beraksi dan berkata, Nah, itu dia Nuaiman. Habis nipu kamu, dia pura-pura sholat. Lalu Nuaiman perlahan-lahan pergi meninggalkannya. Tak berpikir panjang, si kakek buta itu lantas mengangkat tongkatnya dan memukul orang yang sedang sholat itu sekeras-kerasnya. Seketika itu orang-orang yang melihatnya berteriak, Hei, ada musuh yang ingin membunuh Amirul Mukminin. Ada musuh yang ingin membunuh Amirul Mukminin. Ada musuh yang ingin membunuh Amirul Mukminin. Dan ternyata setelah diselidiki, ini adalah ulah si Nuaiman lagi. Kakek buta itu sangat malu dan jengkel dan marah sekali. Dia berkata, Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan pernah percaya lagi dengan para manusia. Kakek jangan mudah percaya pada orang lain, terutama jika kakek tidak mengenalnya. Nuaiman memang suka bercanda, tapi dia adalah sahabat Nabi yang paling baik. Subhanallah. Meskipun begitu, para sahabat memberi masukan agar tidak usah mengganggu Nuaiman lagi, karena dia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bersabar memang tidak menjamin bahwa Anda bisa mengatasi masalah, tapi semua masalah membutuhkan kesabaran dalam mengatasinya. Maka bersabarlah. Kesabaranmu akan menyampaikanmu kepada jawaban dari semua doa-doamu.